Halo, balik lagi sama gua, Uncensored Investor. Di video kali ini, gua mau bahas tentang salah satu strategi investasi yang paling simple tapi powerful. Dan ini cocok terutama buat kalian yang masih pemula dan nggak mau pusing mantengin harga Bitcoin terus, yaitu DCA atau Dollar Cost Averaging. Jadi kalian harus tahu dulu nih, apa itu konsep DCA. DCA itu strategi investasi jangka panjang, di mana kita membagi total dana investasi jadi pembelian rutin secara berkala ya, dan dana investasinya itu selalu jumlahnya sama ya, di periode tertentu. Misalnya bisa mingguan, bulanan, atau bahkan harian, tergantung dari preferensi masing-masing investor. Misalnya gini, kalian punya rencana investasi 12 juta buat Bitcoin. Nah, daripada kalian masukin langsung 12 juta di satu waktu, kalian bisa bagi 1 juta itu ya, maksud gua 12 juta itu menjadi 1 juta selama 12 bulan. Dan yang paling penting, kita beli aja secara rutin, tanpa peduli harga Bitcoin lagi naik atau lagi turun. Kenapa? Karena tujuannya itu untuk mengurangi resiko beli di harga yang terlalu tinggi. Dan dengan metode DCA ini, kalian nggak perlu stres ya karena market crash atau FOMO pas harga lagi naik terus. Kalian pokoknya tinggal disiplin beli ya dan biarin waktu yang mengerjakan sisanya. Ini strategi yang bikin kalian tetap waras di market yang volatile. Dan pastinya ini cocok banget buat aset kayak Bitcoin yang sekarang ini masih bisa dibilang cukup volatile. Nah, sekarang gua kasih contoh langsung ya, biar kalian semakin kebayang gimana cara kerja DCA ini. Misalnya kalian punya total dana investasi 210 juta, dan kalian mau membagi 210 juta ini menjadi 7 kali beli ya, mencicil Bitcoin. Kalian beli rutin aja di harga yang berbeda-beda nih. Jadi di sini ada 70K, 100K, itu harga Bitcoin ya. Misalnya kalian beli rutin pas harganya Bitcoin lagi di 70.000 ya pertama, terus naik ke 100.000, turun lagi ke 90.000, 80.000, 60.000, dan naik lagi ke 85.000, dan yang terakhir 95.000. Jadi di saat harganya naik turun itu, kalian tetap beli terus ya, tanpa peduli harga lagi naik atau lagi turun. Dan lihat hasil akhirnya ya, harga rata-rata average price itu ada di 82.000. Jauh lebih baik ya harga rata-ratanya dan lebih aman daripada kalian langsung beli sekali all in waktu harga misalnya di 100.000. Ini yang bikin metode DCA ini powerful banget. Kalian nggak perlu jago ngatur timing market, nggak perlu tebak-tebak harga bawah atau harga atas. Kalian tinggal disiplin beli secara berkala ya, dan otomatis dapat harga yang bagus. Dan buat kalian yang mikir, wah, ribet nih, harus hitung average price-nya. Tenang, di exchange ya, mau exchange lokal atau exchange luar negeri, itu udah otomatis ngitungin average price-nya. Jadi kalian nggak perlu ribet ya, buka Excel, catat segala macem, itu nggak perlu. Intinya kalian cuma perlu fokus ya, konsisten dan disiplin secara jangka panjang. Biar waktu yang membantu kalian membangun aset ya, menambah kekayaan kalian. Dan ini yang gue lakukan sampai sekarang ya, setiap gue beli, dan preferensi gue adalah beli setiap bulan sekali. Oh iya, gue tadi di awal singgung kalau DCA itu kita beli dalam jumlah yang sama ya, setiap periode berkala, secara rutin, misalnya 1 juta tiap bulan. Tapi di prakteknya, nggak usah terlalu letter lag. Maksudnya letter lag tuh nggak usah terlalu sesuai sama arti yang gue sebutin tadi gitu. Artinya sesuaiin aja sama kemampuan kalian. Misalnya gini, di bulan ini kalian bisa investasi 1 juta ke Bitcoin. Tapi bulan depan misalnya jadi cuma 700.000. Karena 300.000 let's say buat servis motor. Ya itu gak apa-apa banget ya. Yang penting tetap disiplin, konsistensi, dan nabung Bitcoin. Nah,
Kalau kalian masih mikir DCA itu cuma buat investor kecil-kecilan kayak kita gini, gue kasih satu contoh ya dari bukan orang sembarangan nih, namanya Michael Saylor. Bosnya ya foundernya MicroStrategy, yang sekarang perusahaannya udah ganti nama menjadi Strategi B. B-nya itu Bitcoin ya. Ini perusahaan publik yang punya Bitcoin paling banyak di dunia ya sekarang ini, dan menyandang pastinya sebagai Bitcoin Treasury Company. Oh iya, BTW ini gue pakai data beberapa minggu lalu karena sekarang website si Seller Tracker lagi nggak bisa dibuka, nggak tahu kenapa. Dan video ini dibuat, Bitcoin-nya itu udah menyentuh 597.000 keping, ya. Jadi kita lihat di sini, sejak tahun 2020, perusahaan strategi ini yang dinatokodai sama Michael Saylor itu pakai strategi DCA yang rutin buat beli Bitcoin. Lihat ya, yang di gambar kedua ada dot-dot hijau itu. Mulai dari tahun 2020, nggak peduli harganya lagi di 30.000, ya, di 60.000, bahkan sampai nyentuh di atas 100.000, mereka masih beli terus ya, disiplin. Dan ini bukan asumsi, ini data nyata. Di slide ini gue juga tampilin screenshot langsung dari website perusahaan mereka yang nunjukin bahwa average price ya, harga rata-rata mereka itu di sekitar 70 ribuan USD per satu Bitcoin ya. Jadi walaupun mereka sempat beli di harga mahal di atas 100.000, karena mereka disiplin DCA bertahun-tahun, sekarang saat harga udah di atas 100.000, mereka tetap masih floating profit yang gede banget ya, 50%. Dan itu yang titik-titik hijau yang tadi gue sebutin, itu nunjukin di mana aja mereka beli ya. Bahkan waktu bear market di tahun 2022, kalau kalian lihat, mereka tetap beli juga. Dan itu yang gue maksud ya, DCA ini bukan strategi main-main ya, dan terbukti sangat efektif. Bahkan perusahaan besar itu pakai cara ini. Dan faktanya ya, per video ini dibuat, MicroStrategy yang udah punya 597.000 keping Bitcoin, itu menguasai kurang lebih 2,8% dari total Bitcoin yang ada di dunia. Jadi kita nggak perlu jadi trader atau market timer ya. Cukup ngikutin strategi yang bahkan dipakai sama institusi besar dan bisa build kekayaan kalian secara pelan-pelan. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting juga nih. Kenapa sih banyak orang, termasuk gua, itu milih strategi DCA? Apa aja kelebihannya? Yang pertama, pembelian secara otomatis. Di banyak exchange, kalian bisa atur pembelian secara berkala. Misalnya beli Bitcoin setiap hari Senin atau setiap awal bulan ya. Jadi kalian nggak perlu mikirin harus beli kapan. Pokoknya tinggal duduk manis, sistem aja yang ngejalanin gitu. Contohnya kalian masukin 10 juta gitu. Ya udah, setiap hari Senin nanti 10 juta itu dibagi misalnya 4 kali pembelian. Ya, masing-masing Senin pertama 2,5 juta dan seterusnya. Ini yang ngebantu banget ya buat kalian yang sibuk atau nggak mau ribet mantengin market terus. Yang kedua, resiko lebih rendah. Karena kalian nggak all in di satu harga. Ya, kalian menyebar resiko sepanjang waktu. Kalau misal harga turun, kalian bisa dapat lebih banyak Bitcoin. Kalau harga naik, ya Bitcoin yang kalian dapat nggak sebanyak kalau harga turun. Tapi kalian tetap untung juga, karena kalian udah mulai beli dari harga bawah. Dan yang ketiga, ini cara simple dari investasi. Nggak perlu kalian jago teknikal ya, nggak perlu nge chart, apa itu support, resistance, atau indikator ribet-ribet. Yang penting konsisten beli sesuai jadwal dan sabar tahan gitu ya, punya keyakinan atau conviction yang tinggi. Ini cocok buat semua kalangan, terutama kalian yang baru mulai investasi atau gak punya waktu buat analisa market. Dan yang terakhir, ini yang paling penting menurut gua, DCA ini bantu kalian bangun habit investasi. Karena kalian melakukan hal yang sama berulang-ulang ya, lama-lama ini bisa jadi kebiasaan. Dan dari kebiasaan kecil ini,
kekayaan kalian itu bisa kebentuk. Nggak cepet, nggak instan ya, tapi pelan tapi pasti. Dan nggak kerasa, tahu-tahu portofolio kalian udah ratusan juta, bahkan bisa aja jadi 1 M gitu ya, dan seterusnya. Hanya karena rutin nabung setiap bulan. Tapi nggak ada strategi yang benar-benar sempurna. Dan DCA ini juga punya kekurangan. Tapi satu aja kekurangan yang menurut gue penting untuk kalian tahu ya, yaitu potensi kehilangan return yang besar. Maksudnya gimana? Nih kalian lihat chart Bitcoin di bawah ya, yang udah gue kasih. Ada momen-momen di mana harga itu turun tajam, bikin bottom ya, atau harga bawah. Dan setelah itu harga langsung rally naik kenceng. Nah, kalau kalian DCA di masa kayak gitu, hasilnya emang bagus ya. Kalian beli di bawah ya, terus mungkin kalian jual di atas. Jadi ya emang bener-bener bisa bikin cuan gitu. Tapi pertanyaannya nih, siapa yang bisa tahu pasti kapan harga Bitcoin itu lagi di bottom gitu ya, atau kapan harga Bitcoin itu lagi di top? Nggak ada yang bisa gitu. Bahkan investment analis sejago apapun ya, hedge fund manager itu juga nggak bisa ya prediksi market. Nggak ada yang benar-benar 100% bisa prediksi market. Itu satu yang gue tekenin. Banyak orang ya, pengennya nunggu turun ya, supaya beli di harga murah. Taunya malah nggak kebeli-beli, karena harganya naik terus. Atau banyak juga yang nekat all in. Ternyata pas harganya turun ke bawah ya, jauh, itu malah panik. Dan parahnya malah jual rugi. Karena itu, DCA itu banyak dipilih sama orang. Bukan karena itu cara tercepat untuk kaya ya. Tapi itu karena DCA cara yang paling realistis dan bisa diulang terus-menerus. Dan terakhir gue pengen tutup video ini dengan satu quote yang gue suka banget nih. Dari investment analis terkenal namanya Ken Fisher. Dia bilang, time in the market beats timing the market. Artinya apa? Daripada buang waktu untuk tebak-tebak market ya, kapan market itu lagi turun, membentuk harga bottom, atau kapan market itu lagi naik, membentuk harga top, mending kalian stay di market lebih lama, konsisten, sabar, dan biarin waktu yang menjawab keajaibannya. Again ya, karena nggak ada yang tahu kapan harga bottom dari suatu aset. Kalau ada yang tahu ya, otomatis udah banyak orang yang bisa kaya secara mudah gitu ya. Dan DCA ini bukan buat cari jackpot atau tebak-tebak kapan harga terbaik untuk beli gitu ya. Tapi ini cara yang bisa bangun kekayaan kita pelan-pelan ya, tapi pasti. Karena di dunia investasi itu yang menang bukan yang paling pinter, tapi yang paling sabar dan yang paling tahan lama. Oke, itu tadi penjelasan gua di video ini. Semoga video ini bisa bikin kalian makin paham soal strategi DCA dan kenapa banyak investor, termasuk gua sendiri, itu milih cara DCA ini untuk bangun kekayaan ya dalam jangka panjang. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat. See you in the next video.